Sederet calon kepala daerah menemui Presiden Prabowo Subianto serta Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Muncul pertanyaan, apakah langkah ini akan efektif mendongkrak elektabilitas? Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil makan bareng Presiden Prabowo Subianto di sebuah restoran di Jakarta. Ridwan Kamil lalu melanjutkan sowan ke kediaman Presiden ke-7, Joko Widodo di Solo. RK membantah bahwa alasan menemui Presiden Prabowo dan Jokowi karena elektabilitasnya tengah disalib pasangan Pramono Rano. Elektabilitas saya kan lebih tinggi dari Mas Pras, nggak ada masalah. Pertemuan itu artinya dua presiden itu mendukung pasangan Ridho, udah itu aja. Jangan ditafsir macam-macam. Ya. Kalau tidak mendukung, ngapain diterima, diberi waktu eksklusif? Ngapain diposting di IG-nya masing-masing kan? Betul. Maaf ya, kalau ibarat tidak istimewa, kan datang tuh diterima. Ya udah gitu aja. Sebelah saya kan diposting di IG-nya Pak Jokowi, posting di IG-nya Pak Prabowo. Itu menunjukkan secara tersirat bahwa presiden itu mendukung, ya kira-kira begitu. Apakah secara elektoral pengaruh Jokowi dan Presiden Prabowo akan efektif mendongkrak elektabilitas? Mengacu hasil survei Litbang Kompas 20 hingga 25 Oktober 2024, sebesar 49,7% responden mengaku mempertimbangkan calon yang didukung Presiden Prabowo, sedangkan 43,1% responden menyatakan sebaliknya. Kemudian sebanyak 46,6% responden mengaku mempertimbangkan calon yang didukung Jokowi, sedangkan 45,1% responden tidak mempertimbangkan. Ini kan kita mencoba melihat efek dari endorsement. Kira-kira ketika ada sosok seperti Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Ahok, dan Pak Anies ini kira-kira seperti apa efeknya? Ini perlu dimaknai bahwa bukan berarti kemudian elektabilitasnya meningkat sebesar sekian persen atau langsung terkonversi menjadi suara begitu ya. Tapi paling tidak kita bahasakannya adalah pertimbangan. Jadi ketika Pak Jokowi itu memberikan mungkin sinyal itu, endorsement kepada salah satu paslon, itu sekitar 46,6% itu kemudian semakin mempertimbangkan. Sama halnya dengan yang di sini yang paling tinggi ya, Pak Presiden Prabowo Subianto, ketika memberikan sinyal dia sekitar 50% dari responden kita kemudian semakin mempertimbangkan sosok yang di-endorse oleh Pak Prabowo. Begitu. Sebelumnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tadsyasin juga menemui Presiden Prabowo serta Jokowi. Memang kemarin Pak Prabowo ke Solo dengan Pak Jokowi masuk ketemu kita, diantaranya beliau Pak Prabowo memberikan dukungan kepada saya dan Gus Yassin untuk menjadi cagup dan cawagup Jawa Tengah. Artinya beliau menginginkan adanya keberlanjutan daripada pembangunan dari pusat di wilayah yang dalam hal ini nantinya akan berlinear apabila cagupnya dan cagupnya dari saya dengan Gus Yassin. Intinya itu. Selain itu, calon gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga sowan ke kediaman Jokowi di Solo. Herman mengaku mendapatkan pesan khusus agar meneruskan program yang sudah berjalan dengan baik, termasuk pembangunan infrastruktur. Jangan pernah merubah sikap, kata beliau, seperti biasa aja, jangan berlebihan, jangan sampai merubah kondisi yang sudah baik ini. Ada perlu penekanan dari visi misi gitu nggak? Yang jelas saya tetap konsekuen dan konsisten maksud saya dengan arah yang pernah dipesankan Bapak, yakni infrastruktur, konektivitas itu penting. Itu yang paling penting karena ini bisa menggerakkan semua. Sementara itu Jokowi membantah masih memiliki pengaruh dalam Pilkada serentak 2024. Banyak pengamat yang mengatakan Pak Jokowi pengaruhnya cukup besar di elektabilitas calon-calon kepala daerah. Malahan orang sudah pensiun, sudah pernah tugas. Kemarin kan sudah nggak menjabat, sudah pernah tugas, sudah pensiun, apa sih pengaruhnya? Jelang pemungutan suara Pilkada 2024, seluruh pasangan calon semakin keras berupaya merebut simpati pemilih. Salah satu upayanya dengan melakukan safari politik untuk menunjukkan kedekatan politik dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Tim Liputan, Kompas TV.